밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Salsabila Andrian Susandi, kelas 10 AKL 1, absen 29. Jadi dalam video ini saya ingin memenuhi tugas PSAT mata pelajaran PPKN dengan mereaction video tentang tradisi lokal di Indonesia. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Jadi dalam video ini aku akan mereaction atau melihat video tradisi lokal di Indonesia yang katanya tradisinya tuh nyeremin gitu. Jadi tanpa lama-lama mending kita langsung lihat aja. Jadi aku bakal mereaction video dari channel Kita Kasih Tahu tentang tradisi ekstrim dan unik di Indonesia. Kita langsung aja ya. Halo sobat, bangga dong kita menjadi orang Indonesia. Bangga, aku bangga budaya sekali. dan tradisi yang sangat beragam. Iya sih, Tapi tahu benar. nggak kalian Emang guys, Indonesia bahwa tuh ada benar-benar tradisi yang banyak ekstrim keberagaman. dan unik dari Indonesia. Ya, bagi kalian yang belum tahu, yuk kita kasih tahu apa yang kita tahu. Berikut 3 tradisi ekstrim dan juga Oke, unik dari 3 guys Indonesia. yang ekstrim. Oke, yang pertama ada Krik Gigi dari Mentawai, itu Sumatera Barat, Gigi atau meruncingkan meruncingkan gigi. gigi. Nah, tradisi yang sudah turun-temurun ini guys dipercaya menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi tersebut juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Gigi yang dikerik atau diruncingkan tidak hanya satu gigi saja guys, melainkan semua gigi mereka harus dikerik. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga bertujuan untuk mendapatkan kedamaian jiwa. Prosesinya sendiri cukup menyakitkan. Ketua adat melakukan hal ini tanpa pemberian bius terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk mengkerik gigi ini yaitu besi atau kayu yang telah diasah. Prosesi kerik gigi pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar guys. Ya, alias waktunya lumayan lama mungkin ya. Nah, meski begitu, seiring perkembangan zaman, tradisi mengerik gigi mulai ditinggalkan. Namun tetap saja beberapa wanita melaksanakan tradisi ini, khususnya istri kepala desa. Oke, yang kedua ada Mak Nene dari ritual ini Toraja. termasuk dalam upacara Rambu Solo atau kematian. Oh my god, kematian. Ritual ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Mak Nene dipahami sebagai cara memperhatikan mendiang nenek moyang. Jika masyarakat tidak menghormati arwah-arwah leluhur, maka arwah leluhur pun mengabaikan keluarganya. Selain itu, dipercaya juga bahwa kerabat yang menghormati leluhur yang sudah meninggal, maka leluhurnya akan memberikan timbal balik positif bagi kerabat yang masih hidup. Sehingga ada perasaan akrab dan mendapatkan perlindungan dari leluhur yang telah meninggal tersebut. Nah, ritual Mak Nene dari Toraja ini lazim dilaksanakan setiap bulan Agustus, di mana masyarakat akan membuka peti untuk mengeluarkan mendiang leluhurnya. Kok nggak ngeri gitu ya? Berbagai persyaratan harus dilakukan pada ritual ini, seperti untuk membuka kuburan atau patani. Keluarga leluhur harus mengorbankan binatang, ya minimal seekor binatang lah. Nah, pateni merupakan kuburan berbentuk seperti rumah yang khusus untuk menyimpan jenazah nih guys. Oke, selain itu, keluarga juga dapat mengorbankan beberapa hewan untuk menggenapi kurban yang dianggap belum cukup pada saat penguburannya. Nah, bagi masyarakat Toraja ini pun guys, supaya mendapatkan tingkat kehidupan abadi yang tinggi, maka mereka perlu melakukan kurban yang cukup banyak, sesuai yang diusulkan keluarga pada saat sebelum upacara Mak Nene dilaksanakan. Ritual Mak Nene diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Toraja. Mereka sadar bahwa ritual Mak Nene harus dilakukan sehingga ritual ini tidak hilang termakan zaman. Ya benar sih. Ritual Mak Nene tidak hanya sekedar membersihkan dan memakaikan baju baru pada jasad yang telah dibangkitkan dari Ngeri banget loh. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar anggota keluarga. Ya, walaupun hubungan antara yang sudah mati dan yang masih hidup ya Serem guys ya. sih.
Oke, yang ketiga ada Iki Pale Tradisi yang dari disebut dengan Papua, Iki Pale guys. tersebut dilakukan oleh suku Dani di Lembah Oke, Baliem, dari Papua. suku Dani. Iki Pale merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang-orang awam tentunya tradisi ini terlihat mengerikan dan sangat sadis ya. Tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarganya yang telah meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi ini adalah wanita. Tetapi lain halnya dengan pria nih guys, yang melakukannya untuk menunjukkan rasa kesedihan dengan memotong kulit telinga. Ih, Nah, bagi suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Para wanita akan memotong jari mereka dengan menggigit sampai jari itu putus. ih, miris banget. Terkadang Ih, dilakukan ini dengan kata ekstrim, atau Pal. pisau. Jangan dibayangin guys ya, ini memang ekstrim Ya, banget sih. ekstrim banget, guys. Ya, untuk mengurangi darah yang keluar nih guys, jari akan dililit dengan benang. Mereka mengikat jari dengan benang sampai aliran darah berhenti dan jari menjadi mati rasa, kemudian baru dipotong. Kemudian bagi laki-laki, mereka memotong daun telinga menggunakan bilah bambu yang tajam. Nah, sebenarnya nih guys, tradisi yang memotong kulit telinga bagi kaum pria ini disebut sebagai nasu pale. Oke, nasu pale, Laki-laki guys, akan kalau memotong daun laki-laki. telinga mereka menggunakan bilah bambu yang tajam. Nah, apabila tidak bisa melakukannya sendiri, maka akan dibantu oleh kerabat dan tidak ada upacara khusus. Nah guys, itulah 3 tradisi yang ekstrim dan juga unik dari negara tercinta kita Indonesia. Ada nggak tradisi lain yang kalian anggap lebih ekstrim atau lebih unik dari 3 tradisi tadi? Silakan Tom. Oke, jadi itu 3 tradisi ekstrim di Indonesia. Mulai tadi ada yang runcingkan gigi, terus tadi yang dari masyarakat Toraja, dan tadi yang apa, Iki Pale sama Nasu Pale. Itu menurutku paling ekstrim sih guys, yang dari Papua. Bener-bener itu ekstrim, Pol. Dan apa ya, setiap daerah kan memiliki tradisinya berbeda-beda. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus ikut menghormati, menghargai tradisi tersebut. Kita juga nggak boleh menghakimi untuk mereka nggak boleh melakukan tradisi itu, karena itu kan udah turun-temurun dari leluhur mereka yang dulu. Dan mungkin dari ketiga tradisi tersebut itu mungkin salah satunya mungkin hampir hilang, karena kan ya mungkin perkembangan zaman yang sudah modern, dan mungkin juga sekarang mungkin banyak anak muda yang kurang percaya akan tradisi, tetapi kan masih ada kayak orang-orang tua zaman dulu yang masih ikut melestarikan. Jadi kita sebagai warga juga, warga Indonesia juga harus ikut melestarikan. Walaupun berbeda daerah dengan kita, tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai sebagai bentuk untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Tuh, kita harus bangga sih sama negara kita Indonesia. Itu aja sih guys dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.